Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai sistem gerak pada manusia. Tahukah kalian kenapa sih kita bisa berdiri dengan tegak? Ya, tentu saja karena tubuh kita ditopang oleh tulang. Nah, tulang ini sebenarnya adalah alat gerak pasif. Jadi harus bekerja sama dengan otot untuk menggerakkan tulang-tulang sehingga kita bisa berjalan ataupun berlari sesuai dengan keinginan kita. Nah, rangka manusia dewasa ini tersusun dari 206 tulang, berbagai macam bentuk dan ukuran. Nah, sebenarnya apa sih fungsi rangka itu? Ada banyak sekali ya. Yang pertama itu jelas untuk memberikan bentuk dan postur tubuh. Jadi, seseorang itu bisa terlihat pendek ataupun tinggi karena susunan rangkanya. Kemudian juga untuk melindungi organ-organ yang lunak, seperti otak, paru-paru, jantung, dan lain sebagainya. Kemudian untuk tempat melekatnya otot-otot rangka, ya otot lurik, nanti kita belajar lebih lanjut ya. Kemudian sebagai tempat pembentukan sel-sel darah, baik itu leukosit, eritrosit, maupun trombosit. Nah, kemudian juga sebagai tempat penyimpanan mineral, ya juga tempat penyimpanan energi, yaitu berupa simpanan lemak di sumsum kuning. Dan kemudian juga bisa sebagai fungsi imunologis yang menghasilkan sel-sel imunitas di dalam sumsum. Nah, rangka tubuh manusia ini dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu ada rangka aksial atau rangka sumbu dan juga rangka apendikular atau rangka anggota gerak tubuh. Di sini kita akan bahas dulu mengenai rangka aksial atau rangka sumbu tubuh. Nah, rangka aksial itu memiliki 80 buah tulang yang terdiri dari tulang tengkorak, kemudian ada tulang telinga dalam, ada tulang hyoid, ada tulang belakang, ya, ada juga tulang dada dan juga tulang rusuk. Pada tulang tengkorak ini berjumlah 22 buah, ya, tersusun dari tulang kranial atau tulang tempurung kepala dan juga ada tulang fasial atau wajah. Nah, pada tulang kranial yaitu ada beberapa istilah tulang juga. Ada os frontal atau tulang dahi, kemudian ada parietal atau tulang ubun-ubun, ada juga occipital atau tulang kepala belakang, ada temporal yaitu tulang samping, kemudian ada sphenoid atau tulang baji, dan yang terakhir ada juga ethmoid yaitu tulang pelapis. Kemudian pada tulang fasial atau bagian wajah itu ada maksila atau rahang atas dan palatum yaitu tulang langit-langit. Kemudian ada zigomatik yaitu tulang pipi, ada lakrimal yaitu tulang mata, ada nasal yaitu tulang hidung, ada mandibula yaitu tulang rahang bawah. Nah, di dalam tengkorak itu juga terdapat tulang telinga dalam yang tulang telinga dalam yang berukuran itu kecil dan fungsinya juga untuk menerima impuls suara dan mentransmisikan, ya, tulang telinga dalam itu ini jumlahnya ada 3 pasang, yaitu ada tulang mareus atau martil, kemudian ada incus atau tulang landas, dan juga ada stapes yaitu tulang sanggurdi. Nah, selain itu juga ada tulang hyoid, ya, yang berbentuk seperti huruf U yang terletak di antara laring dan mandibula, yang fungsinya itu untuk melekatkan otot mulut dan lidah sehingga dapat membantu proses menelan. Kemudian ada tulang belakang atau vertebrae. Itu juga ada beberapa tulang yang harus kalian pahami ya. Ada serviks atau tulang leher, ya. Jumlahnya ada 7 ruas, kemudian ada toraks atau tulang panggung. Jumlahnya itu ada 12. Nah, kemudian ada lumbar atau tulang pinggang yang jumlahnya itu ada 5 ruas. Kemudian ada sakral atau tulang selangkang, ya. Ini jumlahnya itu 1, namun pada saat bayi itu ada 5, ya. Saat dewasa itu berfungsi dan bergabung menjadi satu lah. Kemudian ada coccygeus atau tulang ekor, ya, yang jumlahnya itu 1, namun pada saat bayi itu ada 4, ya.
saat dewasa itu berfungsi menjadi satu. Next, yang selanjutnya itu ada tulang dada atau sternum ya, yang kita fungsikan untuk melindungi organ seperti paru-paru dan jantung. Nah, tulang dada ini berbentuk pipih dan melebar ya, serta jumlahnya itu ada satu buah, namun dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang paling atas yaitu ada kepala tulang dada atau manubrium sterni ya. Kemudian ada corpus sterni atau badan tulang dada. Kemudian ada prokeus sifoid atau tulang tadu pedang ya. Nah, yang selanjutnya itu ada tulang rusuk atau kosta. Yang jumlahnya itu ada 12 pasang. Di sebelah kiri juga kanan. Nah, fungsi rusuk atau kosta ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama itu ada tulang rusuk sejati atau kostra vera ya. Jumlahnya itu ada 7 pasang. Nah, kostra vera ini dibagi menjadi ujung depannya melekat pada tulang dada, sedangkan bagian belakangnya itu melekat pada ruas-ruas tulang belakang di bagian punggung ya. Kemudian ada tulang rusuk palsu atau costa spuria yang jumlahnya itu ada 3 pasang. Nah, bagian dari costa spuria ini ya, bagian ujung depannya itu melekat pada tulang rusuk di atasnya, tulang rusuk di atasnya. Sedangkan pada bagian belakang itu melekat pada ruas tulang belakang di bagian punggung. Kemudian ada tulang rusuk melayang atau costa fluctuantes, itu terdiri dari 2 pasang ya, dan bagian ujung depannya itu tidak melekat pada tulang manapun, sedangkan bagian belakangnya itu melekat pada ruas tulang belakang di bagian punggung. Rangka apendikular atau rangka anggota gerak tubuh. Jadi rangka apendikular ini jumlahnya itu ada 126 buah yang meliputi gelang bahu atau pectoral, kemudian anggota gerak atas atau ekstremitas superior, ada gelang panggul atau pelvis, dan juga ada anggota gerak bawah atau ekstremitas inferior. Nah, kita bahas untuk gelang bahu atau pectoral ya. Kalian lihat dulu gambarnya, itu tersusun dari 2 tulang yaitu scapula atau tulang belikat, dan juga ada clavicula yaitu tulang selangkah. Kemudian pada anggota gerak atau ekstremitas superior itu ada humerus ya atau tulang pangkalengan, kemudian ada radius atau tulang pengumpil ya yang sejajar dengan ibu jari, kemudian ada ulna atau tulang hasta. Itu yang berbentuk panjang dan juga sejajar dengan jari kelingking, jangan sampai ketuker ya antara radius sama ulna. Kemudian ada karmal atau tulang pergelangan tangan, ada itu tulang telapak tangan, dan juga ada phalanges atau tulang jari-jari tangan. Kemudian pada gelang panggul atau pelvis itu terbagi menjadi beberapa tulang ya, yaitu ada tulang usus atau ilium, ada tulang kemaluan atau fokus, dan juga ada tulang duduk atau isium. Next itu ada anggota gerak bawah atau ekstremitas inferior. Pada anggota gerak tubuh yaitu terdiri dari femur atau tulang paha, kemudian ada tibia atau tulang kering, ada fibula atau tulang betis, kemudian ada patella atau tulang tempurung lutut, ada tarsal atau tulang pergelangan kaki, ada juga metatarsal yaitu tulang telapak kaki, dan juga ada phalanges atau tulang jari-jari kaki. Nah, kalau misalnya kita total semuanya itu ada 26 ya tulang. Jadi, saya harap kalian bisa memahami nama-nama lain atau nama latin atau nama ilmiah ya dari masing-masing tulang. Nah, untuk lebih memahaminya tentang nama-nama ilmiah dari tulang, bisa kalian searching-searching dari Google atau media-media lainnya. Sekian dari saya, kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.